Iya, Pak Haryono, kita mulai ya. Iya. Yang pertama, saya menyampaikan tujuan percakapan kita ini adalah hasil analisis data dari observasi kelas tadi. Ya, jadi selama kegiatan pembelajaran tadi, saya akan memberikan analisisnya terkait dengan poin-poin yang sudah Bapak sampaikan pada observasi kelas. Yang pertama terkait dengan untuk observasi 1 terkait dengan kenyamanan lingkungan kelas. Pada saat observasi tadi saya melihat Haryono sudah menciptakan lingkungan belajar dalam kelas dengan nyaman sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid. Itu didapat ya di dalam observasi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Itu juga sudah Pak laksanakan pada observasi kelas tadi. Melakukan penyesuaian lingkungan belajar, kemudian penggunaan komunikasi positif. Selama pembelajaran tadi, alhamdulillah saya memantau dari observasi kelas itu selalu menggunakan komunikasi positif dengan peserta didik. Kemudian adanya timbal balik antara murid dan guru, interaksi dengan antara guru dengan murid. Yang pertama ketika Pak menanyakan siapa yang senang hari ini, bagaimana kondisinya hari ini, kemudian menyesuaikan dengan emosi-emosi yang ditempelkan oleh siswa. Ada yang menempelkan di senang. Hampir tertawa, rata-rata di situ ya. Iya. Senang dengan bahagia. Tidak ada yang sedih. Nah, itu didapat pada saat observasi 1. Kemudian yang berikutnya Pak Haryono juga sudah mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi. Ya. Yang tadinya satu kelompok tiba-tiba diubah. Tiba-tiba diubah. Semua berubah begini ya. Nah, itu menciptakan interaksi antara antara siswa ya, tidak terpatok atau tidak terpaku pada kelompok itu, tapi di rolling. Nah, itu merupakan interaksi yang bagus ya, yang sudah Bapak ciptakan pada kelas tadi. Kemudian yang berikutnya Pak Haryono juga sudah menunjukkan rasa keingintahuan ya, dengan cara siapa yang bisa menceritakan. Nah, kemudian mendengarkan dengan penuh ya kepada apa yang disampaikan oleh siswa. Ya. Pak hadir di situ ya, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh siswa. Ya meskipun antara siswa SD dengan SMA itu beda cara penyampaiannya, tapi sudah didapat oleh ketika di dalam kelas tadi. Alhamdulillah itu sudah didapat oleh Pak Haryono ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Haryono selalu memunculkan emosi positif ya. Emosi positif meskipun ada ya siswa itu yang berkelakuan yang tapi tidak tidak merubah energi positif itu menjadi negatif ya, dengan cara tidak mengeluarkan kata-kata jangan. Nah, itu ya energi negatif, tapi itu tidak muncul dari Pak ketika ada saya lihat ada siswa tadi yang yang main-main tapi tidak emosinya Pak Haryono tetap positif selama kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian dalam penerapan disiplin saya melihat di situ sudah ada prinsip restitusi yang Pak laksanakan ya. Jadi saya melihat tipenya Pak ini ketika direstitusi adalah tipe manajer ya. Tipe manajer ya selalu menerapkan prinsip restitusi dalam pembelajaran, yakni menguatkan atau mengajarkan murid ketika mereka melakukan kesalahan tidak langsung dijudge itu salah, enggak, tapi masih ada
semacam kode begitu. Oke. Alhamdulillah juga itu didapat pada saat pembelajaran tadi. Selanjutnya Pak Haryono juga senantiasa mendorong murid untuk tetap semangat belajar, ya, memberikan semangat belajar itu macam tadi itu memberikan suruh berdiri anak-anak tuh, ya, ice breaking supaya anak-anak semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran yang tadinya mereka hafal liriknya tapi tiba-tiba diubah supaya timbul kreativitas anak-anak, ya, semangat lagi, ya, hidup kelas itu juga didapat, ya, karena senantiasa memberikan dorongan para murid untuk senantiasa semangat, ya, semangat. Alhamdulillah, ya. Kemudian pada observasi kedua saya melihat juga pada pembukaan proses pembelajaran. Nah, Pak menyampaikan tujuan pembelajaran, ya, alhamdulillah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menghubungkan pembelajaran hari ini dengan yang kemarin, ya, berkesinambungan dia. Nah, itu juga dapat. Kemudian menyampaikan relevansinya. Tadi kan kalau tidak salah relevansi bagaimana kalau misalnya tidak ada yang dapat lampu ini, listrik ini, bagaimana kita kan? Jadi dapat itu, ya, menyampaikan relevansi pembelajaran dengan kondisi sekarang. Kemudian pada muatan, ya, berdiferensiasi, ya. Karena kemarin sesuai kesepakatan juga bahwa RPP yang harus dibuat itu adalah RPP berdiferensiasi, ya, dan itu tidak dapat, ya, itu dapat ketika IPA memetakan siswa dengan kelompok sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu dalam lihat gambar. Kemudian ada yang mampu dalam berliterasi, suruh mencatat. Nah, itu sudah dapat, ya. Berarti diferensiasinya dapat, ya. Memenuhi kebutuhan berdasarkan belajar berdasarkan kebutuhan siswa, itu dapat. Kemudian dari sosio emosional, ya, KSE dapat juga sana. Terutama saya lihat dalam keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi itu anak-anak kan ketika dibagi kelompok mereka kerjasama, gitu, ya, berrelasi. Kemudian komunikasi dengan teman-temannya itu jalan. Nah, itu dapat di KSE-nya itu, ya, dapat. Alhamdulillah dapat. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya. Tadi ada anak-anak ketika coba siapa yang bisa mengoreksi ini jawabannya ini, ya. Kemudian ada yang satu yang bersedia. Nah, dia menyampaikan ini yang ditulis ini ada yang benar, ada yang salah. Iya. Salah kenapa alasannya itu juga disampaikan. Nah, itu dalam KSE dia pada tataran pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar dia salah, tapi ada alasannya. Kenapa itu menurut Farel salah? Nah, karena tidak sesuai dengan jawaban. Jadi dia ada, ya, bukan sekedar menjudge itu salah, tapi ada alasannya. Nah, itu didapat oleh Pak Haryono pada saat observasi yang kedua ini. Kemudian selanjutnya berdasarkan juga pendekatan dalam mendampingi siswa, ya. Saya lihat Pak Haryono secara intens, ya, memberikan pendampingan pada setiap kelompok. Bagaimana kelompok satu sudah? Nah, itu juga Pak Haryono dapat, ya, dalam mendampingi siswa ketika dalam pembelajaran, baik dalam kegiatan kelompok. Di sana Pak Haryono senantiasa hadir dalam mendampingi siswa. Itu dapat luar biasa. Kemudian dari segi penggunaan strategi pembelajaran, yang Haryono gunakan itu saya melihat dan menyaksikan dalam observasi itu, ya, lebih dari 2 strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas. Bukan hanya monoton saja, kan? Yeah. Tapi ada kombinasi di situ. Ya. Ya, alhamdulillah dapat dalam strategi pembelajaran itu dapat. Ya, kemudian selanjutnya
terkait dengan eh, penutupan proses belajar. Pada saat sebelum penutupan, IPA situ melakukan refleksi. Ya. Bagaimana anak-anak terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah eh, ada dari sekalian merasa senang? Nah, itu refleksi sebelum ditutup pembelajaran. Nah, itu juga dapat ya. Pokoknya dari semua instrumen, dari instrumen persiapan observasi ini, dari awal sampai dengan observasi 2, semua didapat oleh Pak Haryono. Tinggal kekurangannya, tinggal perlu peningkatan saja ya. Mungkin karena faktor kurang sehat ya. Sehingga belum semua. Saya melihat kan kurang sehat saja semangatnya luar biasa, apalagi sehat. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pada observasi ketiga, ya, pemberian umpan balik. Ya. Ketika Pak Haryono memberikan tugas kepada siswa, ada yang berpendapat siswa langsung bagus ya, itu kan umpan balik yang positif. Ya. Ada juga kan umpan balik negatif. Bukan begitu itu ya, bukan begitu itu jawabannya itu. Tapi rata-rata sekarang ketika orang atau guru itu memberikan umpan balik, rata-rata positif. Ya. Walaupun yang disampaikan oleh murid itu masih jauh, tapi jauh dari apresiasinya luar biasa. Ya. Umpan balik positif yang diberikan itu dapat. Ya, kemudian saya melihat tadi dari asesmen yang dilakukan ya, ternyata itu yang saya tunggu-tunggu itu asesmen. Pak Harun ini sebelum apakah dia akan memberikan asesmen secara khusus kepada semua siswa? Tetapi ternyata prediksi saya salah. Ternyata asesmennya siswa saling menilai ya, seperti itu. Jadi ini saya dapat ilmu baru lagi. Selama ini kan ketika pembelajaran itu guru yang menilai. Tapi setelah observasi yang ketiga, Haryono beda, memberikan asesmen itu. Jadi penilaiannya itu digilir ya. Jadi setiap kelompok menilai masing-masing kelompok yang lain, dan itu luar biasa. Itu didapat pada fungsi asesmen. Ya, baik Pak, terkait dengan observasi itu. Dari semua tentang indikator penilaian, semua didapat oleh Pak Haryono pada saat observasi. Alhamdulillah. Ya, meskipun dalam keadaan yang kurang fit, tapi bisa menyelesaikan tugasnya untuk observasi kelas. Ya, terima kasih. Baik, Pak Haryono, ini yang percakapan kita terkait dengan analisis data observasi kelas tadi. Selanjutnya untuk berikutnya Pak, terkait pendampingan individu ya, apa yang sudah baik dan yang perlu Pak Haryono perbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi. Ya, mungkin menurut saya yang pertama, yang baik dulu ya. Kalau yang baik menurut saya tadi dalam pembelajaran, mungkin dari beberapa yang sudah Bapak sampaikan, menurut hasil observasi dari Bapak, kalau menurut saya sih itu mungkin masih perlu harus saya tingkatkan lagi. Karena memang saya sadar betul bahwa pada pelaksanaan observasi hari ini memang masih jauh dari harapan saya ya, jauh dari yang saya inginkan, karena memang benar-benar 2 hari saya beku ya, tidak sempat melakukan persiapan yang sebenarnya saya akan rencanakan itu mulai dari hari Minggu itu sudah akan melakukan persiapan yang akan dibutuhkan. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan 1 hari kemarin yang walaupun masih tetap dengan kondisi yang kurang baik ya, saya hanya berpikir apa saja yang akan dibutuhkan ketika kita dalam melakukan proses pembelajaran, apalagi yang pembelajaran yang dimaksudkan di situ adalah pembelajaran berdiferensiasi. Maka saya sadar betul bahwa
yang pertama yang harus kita siapkan adalah lingkungan belajar yang nyaman. Iya. Yang kedua juga bahan belajar juga harus sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, tadi memang meskipun sudah ada beberapa upaya yang saya sudah lakukan mengenai bahan belajar yang sebenarnya itu adalah untuk untuk memenuhi tuntutan tentang diferensiasi konten, ya, tapi saya masih merasa saya masih ada kekurangan dalam pengadaan bahan belajar tadi. Begitu juga hal-hal lagi yang lainnya di kelas yang juga masih ada lagi kekurangan yang saya harus tingkatkan seperti itu. Nah, mungkin kalau kalau mau harapkan yang lebih tinggi lagi ya, yang memang yang saya inginkan, saya itu sebenarnya ingin yang pertama yang harus saya siapkan adalah PPT-nya. Iya. Cuma kan tadi tadi malam memang sudah tidak bisa lagi karena mau buat PPT kondisi sudah tidak memungkinkan ya. Jadi tinggal pakai saja buku siswa. Atau juga kan buku siswa juga jadi sebagai media untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Tidak akan mengurangi aslinya fungsi dari kita fungsi dalam penyampaian pembelajaran kita ke siswa nanti. Kemudian tapi saya pikir buku siswa juga itu juga tidak kalah juga dengan PPT seperti itu, karena memang selama ini juga saya dalam setiap pembelajaran itu sering menggunakan buku yang saya tampilkan di LCD. Ada yang saya tampilkan, ada yang buku yang saya berikan ke mereka, bahkan ada juga yang saya tampilkan di LCD. Agar mereka supaya fokus pada saat saya menjelaskan, fokus mereka saya bisa ketahui ketika saya mungkin menjelaskan di halaman ini, saya bisa ketahui fokus mereka ada di situ semua. Kalau di buku kadang-kadang saya menjelaskan halaman 3, mereka masih di halaman 2. Iya, sehingga tidak terketahui kalau mereka itu terfokus di mana. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya mungkin beberapa yang saya anggap baik dalam proses pembelajaran tadi adalah KSE, ya, tapi perlu ditingkatkan, ya, karena memang KSE yang pertama yang saya anggap ini sudah mulai saya lakukan setiap hari itu adalah mereka harus mensyukuri mensyukuri 3 hal seperti itu sebelum mereka saya bawa ke berdoa. Karena selama ini kan mereka kalau berdoa ya mungkin tidak ada isinya dalam doa mereka, kayak tinggal ritual saja gitu, tinggal seremonial. Nah, sekarang mereka saya bawa dulu, mereka harus mensyukuri dulu 3 hal agar mereka akan ungkapkan 3 hal itu melalui doa mereka seperti itu. Dan ya, saya bawa mereka itu agar mereka itu istilahnya dalam doa itu mereka seolah-olah berkomunikasi langsung dengan Tuhan seperti itu. Itu satu yang saya anggap baik dalam proses pembelajaran tadi. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga tadi walaupun dengan persiapan yang belum cukup ya, belum matang, alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan sesuai dengan RPP yang walaupun ya masih ada kekurangan. Mungkin hanya itu, Pak. Terkait dengan pembelajaran tadi, apakah Pak Haryono melaksanakan pembelajaran sama dengan tadi selama ini? Oh, beda. Jelas beda. Beda ya? Karena hampir ya saya sudah berapa kali disupervisi ya. Mungkin kemarin kalau saya bandingkan dengan yang sekarang, yang ketambahan itu adalah KSE. Kalau kemarin kita belum mengetahui diferensiasi, tetapi yang kita ketahui itu adalah media pembelajaran.
media pembelajaran itu bagaimana kita menciptakan media pembelajaran yang mampu membangkitkan semangat anak untuk belajar. Cuma itu tujuan kita dalam dalam ketika kita memberikan pembelajaran kepada mereka. Jadi ada media pembelajaran, baru ada juga strategi pembelajaran yang pada intinya tujuan strategi pembelajaran, media pembelajaran itu semua itu kita cuma kita semua itu untuk bagaimana supaya anak itu bisa memahami pembelajaran pada saat itu. Tapi kalau sekarang yang berbeda adalah ketambahan dengan KSE tadi. Ternyata kebutuhan belajar anak itu ya kita bukan hanya memenuhi dari segi fisik ataupun pengetahuannya saja, tetapi juga kita harus memenuhi kebutuhan mereka juga dari segi sosial dan emosional itu. Itu yang saya rasa saya anggap beda pada pembelajaran yang saat ini dibandingkan dengan yang kemarin. Seperti itu. Apakah apa yang sudah diterapkan di kelas tadi itu bisa membantu Bapak Haryono untuk mengimplementasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran? Bagaimana, Pak? Ya. Yang tadi itu kan sebelumnya kan Pak belum melaksanakan kegiatan pembelajaran modelnya seperti pada saat tadi. Belum. Nah, apakah bisa diimplementasikan dalam setiap pembelajaran? Bisa, iya. Cuma kan untuk saat ini ya mungkin karena kalau dalam perencanaan itu kan yang jelas kita harus mulai sebelum pelaksanaan. Cuma kalau memulai sekarang yang sudah artinya ya boleh dikatakan kita sekarang sudah masuk di pelaksanaan. Nah, perencanaan guru itu kan biasa kan dilakukan sebelum memasuki sebelum awal masuk begitulah. Itu. Nah, makanya kita kalau dalam penyusunan RPP nanti tidak akan menemukan kendala, kita akan bisa mengimplementasikan RPP yang diferensiasi dengan KSE itu saat ini apabila kita memiliki kesempatan untuk dalam menyusun perencanaannya dulu. Seperti itu. Cuma kalau untuk sekarang ini ya bisa sih. Cuma butuh yang pertama ya kita juga butuh waktu juga dalam penyusunan dan juga penyiapan bahan-bahan ajarnya. Ya, gitu. Macam tadi kan dalam observasikan yang sudah dilakukan oleh Pak Haryono. Apakah Pak Haryono melihat teman sejawat juga melakukan hal yang sama terkait dengan pembelajaran macam tadi itu? Atau masih iya, kalau yang sekarang ini kan saya lihat guru itu biasa mereka akan sesuai dengan dengan perencanaan ketika kalau memang sementara ada supervisi. Tapi setelah itu kembali ke mereka tidak lagi memperhatikan RPP, tapi mereka tinggal memperhatikan tujuan yang akan mereka ajarkan ini apa, tinggal itu. Jadi tidak lagi memperhatikan langkah-langkah, yang penting tujuannya. Kalau memang mencapai tujuannya mencapai ke tujuan itu ya sudah. Baik Pak Haryono, terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Jadi nantinya pada pendampingan individu 5, jadi Pak Haryono siapkan teman sejawat untuk menjadi coaching. Ya. Masuk untuk coaching, materi coaching ini. Jadi kemudian sama nanti kegiatannya juga seperti ini. Jadi Pak Haryono jadi observer nanti. Ketika ada teman sejawat yang mengajar, Pak yang menjadi observer. Tapi sebelum mereka akan mengajar itu, saya boleh memberikan bimbingan dulu ke mereka. Ya kan, jadi supaya kan artinya ya tinggal sedikit lah yang akan saya koreksi nanti kan. Jadi nanti Pak Haryono juga nanti membimbing teman-teman sejawat dalam membuat RPP yang berdiferensiasi dan
terintegrasi dengan sosio emosional itu. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, ini minta satu waktu yang bisa berapa kali 1 jam ya, 1 jam ketika membimbing, tidak sampai untuk menyampaikan poin-poin apa yang dimaksud dengan diferensiasi seperti apa, KSE seperti apa. Sebenarnya juga harus disosialisasikan ke guru semua dulu itu. Akhirnya juga Pak Haryono, ya, karena Pak Haryono yang sudah tahu tentang, ya, dan ini sudah dipraktikkan oleh Pak Haryono selama observasi tadi. RPP-nya sudah sesuai dengan diferensiasi dan terintegrasi dengan sosio emosional. Jadi nanti ada waktunya Pak Haryono membimbing teman-teman sejawat terkait dengan penyusunan RPP. Sederhana sekali, cuma tinggal dimasukkan diferensiasi dengan sosio emosionalnya itu, tinggal itu saya masukkan. Selama ini mungkin guru-guru yang lain itu sudah tahu, cuma mereka belum tahu itu sosio emosional KSE ya. Nanti Pak jelaskan, oh ini sudah ranah KSE, ini diferensiasi seperti itu. Jadi nanti insya Allah siapkan satu teman sejawat untuk di coach. Kapan itu Pak? Mulai PI5. PI5 itu dia tanggal berapa? 2 minggu lagi, 2 minggu lagi ya? Iya, 2 minggu lagi. Karena setelah ini Lokakarya istirahat 1 minggu, baru PI lagi. Setelah 1 minggu isi dengan modul terakhir itu ya? Iya. Sampai modul terakhir. Sekarang kan tinggal modul 3.3. Selesai dulu modul 3 titik ya. Jadi itu ya Pak Haryono. Kemudian Tipa menjadi observer juga. Jadi observer ya sesuaikan dengan jadwal teman sejawat. Misalnya hari apa yang, tapi rata-rata kan guru kelas toh. Guru kelas berarti hari-hari toh. Baru instrumen observer yang saya pakai di situ apa ada memang di LMS atau mengikuti instrumen yang ada sama Bapak? Yang sudah saya kirimkan itu. Oh, yang ada sama saya itu di lampiran ini. Lampiran 5 itu. Nah, itu yang yang jadi saya punya instrumen untuk tinggal itu. Jadi 2 jam pelajaran. Jadi kalau mau kesediakan 2 kali 30 menit ya. Jadi sesuaikan dengan jadwal teman sejawat. Seperti itu. Itu Pak yang perlu disiapkan ya. Jadi siap di coaching, ya di coaching itu ya. Jadi teman sejawatnya jadi coach jadi coachnya. Jadi apa-apa yang perlu disampaikan pada saat coaching itu, ya, seperti yang Pak praktekkan ketika di ruang kolaborasi dengan elaborasi. Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Praktek coaching itu. Cuma yang di kolaborasi itu kan dia daring toh? Daring. Nah, sekarang luring. Ya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, apakah itu terkait dengan perangkat pembelajaran, apakah yang penting bukan persoalan pribadi, tapi yang di sekolah saja. Boleh juga sih sebenarnya persoalan pribadi itu. Iya. Ya. Tinggal bagaimana Tipa di situ tidak menyelesaikan masalahnya, tapi si coach itu yang menyelesaikan masalahnya pada saat proses coaching itu. Jadi kita tidak dituntut untuk menyelesaikan masalahnya, tapi sebagai teman curhatnya, nanti dia yang menyelesaikan masalahnya. Nah, selama ini kan kalau proses coaching itu kita sebagai coach yang menyelesaikan masalah, padahal si coach ya sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi siapa ya insya Allah untuk ke depannya, mudah-mudahan Pak Haryono ya, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah ya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, karena itu ya modal utama kita ya. Walaupun kita bagi cerdasnya bagaimana, tapi kalau sudah kita sehat ya kita diam juga ya. Itu bisa apa-apa. Kuatnya bagaimana, tapi kalau sudah sakit ya Allah, tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Ya, baik, terima kasih Pak Haryono. Ya. Ibu Suci sudah setia mendampingi kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan sehat semua teman-teman di BGP. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah. Terima kasih Pak. Ya. Kasih. Hari Sabtu lagi Lokakarya ya. Jadi saya coba pikir-pikir, Lokakarya hari Sabtu mau dekat lagi Lokakarya ini masih sakit begini. Aduh, 1 hari ini masanya di sana di AC lagi.
Jadi habis loka karya di paling susah. Oh belum loka karya. Hari kemarin itu saya bekerja kan hari Sabtu, itu kan libur kan, jadi memanfaatkan waktu libur ada bekerja Yang tugas-tugas. 3 lembar kita habis ya. Iya. Ya, Selesai hari Sabtu, rencana hari Minggu juga mau semua persiapan ide ini. Tidak tahu mulai dari hari Minggu itu sakit gara-gara hari Sabtu. Halo. Ini lembar rencana pengembangan diri. iya. Rencana ya. Cuma 3 lembar, Pak. Kesulitan pun mau tidak. Naik angkot saja. Tujuan